Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahirul Akmal dari kelas TI 17. Di sini saya akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai cara implementasi platform as a service pada studi kasus pengembangan website e-commerce yang bernama selir.id berbasis kode Igniter 3. Nah, selanjutnya coba kita langsung masuk aja ke proses implementasinya. Nah, oke. Selanjutnya, untuk cara pengimplementasian platform as a service ini, jadi nanti eh, proyek kita, proyek selir.id ini nanti bakal kita coba upload. Kemana? Kita coba upload ke hosting. Nah, hosting yang akan saya gunakan, itu nanti kita bisa manfaatkan aja hosting kreasi.nurulfikri.ac.id. Kenapa kita pakai ini? Karena eh, hosting kreasi ini itu merupakan apa namanya fasilitas dari kampus yang emang udah disediakan untuk menampung karya-karya mahasiswa, terutama yang berbentuknya website ya. Kita bisa manfaatkan aja kreasi ini. Nah, jadi sekarang ada beberapa langkah. Yang pertama, coba kita upload ya. Kita coba upload proyek selir.id kita, itu kita masukin ke dalam eh, kreasi ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama, untuk melakukan file transfer tadi, kita bisa memanfaatkan aja software. Di sini saya menggunakan software itu yang namanya FileZilla. Ini tinggal kita buka aja, kemudian nanti untuk cara penggunaan FileZilla ini, yang pertama nanti kita bisa masukin nih hostnya. Hostnya itu maksudnya kayak kalau tadi kan kreasi ya. Di sini nanti kita bisa gunakan aja misalkan SFTP, kemudian nanti kita masukin nih kreasi.nurulfikri.ic.id. Kemudian jangan lupa nanti karena kita mau mengakses kreasi, jadi kita nanti butuh username dan password. Nah, username dan password ini kita bisa menggunakan aja username yang emang udah disediakan oleh kampus ya. Di sini saya menggunakan username dari AIS. Untuk portnya sendiri, ketika nanti kita mau menggunakan defaultnya SFTP, nanti kita bisa masukin aja di sini portnya itu 22. Di sini kita bisa masukin manual aja, kemudian diklik connect, atau karena di sini saya udah menyimpan akunnya, jadi kita bisa buka aja akunnya langsung, diklik nanti dia secara otomatis nanti akan connect. Nah, gini. Kemudian, langkah selanjutnya, nanti dia akan muncul nih di bagian kanan sini. Kita bisa sebut aja komputer server ya, komputer dari kreasinya, atau remote site di sini tulisannya. Untuk bagian kiri, di sini adalah komputer lokal kita gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita masuk nih. Kita harus masuk ke folder public.html dulu. Kita masuk ke public HTML dulu supaya nanti eh, proyek kita itu bisa ditampilkan. Nah, untuk kreasi sendiri, kita bisa melakukan file transfer ini menggunakan banyak banyak software ya. Salah satunya adalah FileZilla atau pakai Putty kayak gitu. Nah, beda dari hosting yang lain. Kalau hosting yang lain mungkin mereka udah menyediakan apa namanya file manager ya, tapi kalau di kreasi itu belum ada file manager. Jadi solusinya kita bisa manfaatkan aja FileZilla. Nah, untuk proyek saya sendiri itu nanti di sini udah ada ya, dia udah tampil tulisannya adalah CIUMKM. Nah, kemudian cara uploadnya kita bisa langsung pindahin aja nih
CIUMKM, kita bisa klik kanan, terus kemudian klik aja bagian upload. Nanti secara otomatis dia bakal masuk ke sini. Atau kita nanti bisa masukin aja ke bagian folder folder lain ya. Misalkan di sini kita masukin aja nanti ke web 2, kita masuk dulu, kemudian nanti di CIUMKM ini tinggal kita klik kanan, kemudian upload. Nah, begitu caranya. Jadi, apa namanya? Sebetulnya, saya sudah melakukan upload CIUMKM ini ya. Sebelum video ini dibuat, saya udah melakukan upload. Kenapa saya lakukan upload terlebih dahulu? Karena eh, mungkin karena emang CIUMKM ini ukuran proyeknya agak besar ya. Jadi takutnya nanti dia membutuhkan waktu terlalu lama nih, hanya untuk menunggu proyek kita itu benar-benar sudah terupload kayak gitu. Jadi di sini kita udah ada lokasinya, tadi dia masuk ke web 2 ya, kayak gitu. Nah, jadi cara uploadnya itu gampang banget. Kita bisa klik kanan, kemudian tinggal upload aja. Kemudian nanti dia tunggu aja, nanti di sini ada keterangannya di bagian bawah. Nah, selanjutnya proyek kita itu kan proyek e-commerce ya. Jadi nanti ada produk dan segala macam. Nah, itu kita menggunakan yang namanya database. Nah, karena kita menggunakan yang namanya adalah database, jadi kita juga harus melakukan upload juga nih si database-nya. Kita harus import juga nih database-nya ke dalam kreasi kayak gitu. Nah, tapi sebelum itu, untuk proyek kita, karena kan dia menggunakan database ya, jadi di proyek kita ini, kita coba masuk dulu ya. Ke bagian CUMKM kita masuk, kemudian kita harus melakukan konfigurasi. Misalkan di sini kita coba masuk ke bagian application, terus kalau di pengaturan konfigurasi yang ada di kode Igniter itu nanti bisa masuk ke bagian config sini. Nah, pertama, di sini banyak pengaturannya. Yang pertama coba kita buka yang bagian config.php. Kita buka, kemudian kita bisa lihat atau kita bisa edit langsung gitu. Diklik aja nanti di bawah sini dia bakal melakukan proses download, kemudian nanti filenya itu ditampilkan menggunakan text editor. Nah, oke, coba kita langsung eh, lihat kodenya. Nah, kita fokus ke bagian sini. Config, kemudian ada tulisannya base URL. Jadi URL default ketika halaman ini mau ditampilkan kayak gitu. Nah, biasanya kalau eh, kita masih menggunakan localhost gitu ya, nanti di sini kan masuknya localhost ya. Tapi karena kan eh, nanti kita bakal akses melalui hosting kreasi, jadi untuk bagian URL sini, base URL-nya kita harus ubah nih. Yang pertama nanti kita bisa masukin aja domain kreasinya, kemudian adalah username kita. Baru tadi kan dia masuknya ke bagian web 2 dan /CIUMKM ini adalah nama foldernya. Kayak gitu. Jadi di base URL-nya itu kita harus setting juga. Kita harus setting dulu kayak gitu. Next dari config, di sini kita langsung bisa buka bagian database. Karena kan kita butuh database, berarti kita harus setting juga nih database-nya. Di sini kita klik kanan lagi, kemudian view, edit. Nah, kemudian coba kita liatin dulu. Bentar. Sekarang kita coba lihat langsung lagi ke screen-nya. Nah, di bagian database ini, eh, kita bisa fokus aja ke bagian bawah ya. Di sini kita scroll ke bawah, kemudian di bagian sini. Nah, ini adalah settingan atau konfigurasi database-nya. Misalkan,
Untuk bagian hostname-nya, ini defaultnya kita pakai aja localhost. Kemudian username-nya, di sini kita harus setting juga. Menggunakan apa? Menggunakan username AIS. Kemudian passwordnya ini juga diisi ya. Tadi karena password itu kan sifatnya private, jadi kita tadi hapus dulu gitu. Ini di setting nih passwordnya apa kayak gitu ya. Kemudian database-nya. Nah, di kreasi sendiri itu ternyata mahasiswa itu udah disediakan database bawaan gitu. Di tiap-tiap akun kreasi itu ternyata udah ada. Nah, karena dia udah ada, jadi kita pakai nih nama database-nya. Contoh, misalkan nanti ketika proyek kita tadi udah berhasil di-upload ya ke kreasi, langkah selanjutnya, langkah kedua itu kita juga upload si database-nya. Kemana? Kita upload ke kreasi. Misalkan, coba di sini kita masuk dulu ya. Kita coba lihat dulu database kita yang ada di kreasi. Jadi caranya di sini kita bisa buka aja command prompt. Jadi cara ngakses database-nya itu kita bisa memanfaatkan yang namanya SSH. Gini, kita bisa masuk aja SSH, kemudian nama username kita 236 ti@kreasi.nurulfikri.ac.id kayak gini. Di enter aja, kemudian nanti dia bakal masuk ya. Kemudian kita buka password. Nah, kalau nanti dia muncul perintah ini, berarti kita udah berhasil nih masuk ke dalam servernya kreasi itu melalui SSH. Kalau tadi kan kita coba akses itu melalui FileZilla, sekarang kita coba akses melalui SSH. Nah, sekarang untuk melihat database yang tersedia, kita bisa langsung masuk aja ya ke dalam MySQL-nya. Nah, jadi perintahnya nanti kita bisa buka aja MySQL, kemudian username-nya di sini kita pakai username AIS ya. Ini enter aja, nanti dia minta password lagi, masukin aja. Nah, di sini nanti udah berhasil masuk, kemudian coba kita langsung tulis, kita cek apakah ada database kayak gitu. Show databases. Ini ya. Nah, di sini ternyata kita udah disediain kayak gitu. Kita udah punya database, nama databasenya adalah DB, kemudian underscore username AIS kita gitu ya. Nah, kemarin sebetulnya udah sempat dicoba-coba juga ya. Jadi setiap mahasiswa itu hanya boleh punya satu database kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih buat database lagi kayak gitu kan. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya di kasus kita di bagian database ini, karena kan kita nggak bisa pakai nama database lain ya, kita harus ya pakai aja database yang udah ada kayak gitu. Jadi di sini di bagian konfigurasinya itu dimasukin nih nama databasenya kayak gitu. Kemudian kalau udah di setting bagian database ini, udah tinggal kita save aja, kemudian kita langsung kalau udah berhasil nanti ya udah biarin aja kayak gitu kan. Berarti konfigurasinya udah selesai semua kayak gitu. Nah, tadi itu bagian cara upload proyek kita. Selanjutnya kita selesaiin yang ini ya. Nah, di bagian sini kita coba langsung masuk aja gimana caranya upload apa namanya? Import ya, bukan upload, mungkin lebih tepatnya import database yang kita punya dari serlir.id tadi, kita import ke database yang udah ada. Pertama kita coba cek dulu deh. Di sini kita coba masuk ke dalam database-nya. Gini. Kemudian coba kita cek, ada nggak sih tabel di dalam database ini?
Nah, ternyata dia masih kosong ya. Jadi di sini masih kosong, berarti kan kita bisa langsung aja upload ya. Kita langsung import aja database yang kita punya. Nah, selanjutnya caranya gimana? Caranya dari CUMKM ini, di sini kan udah ada database-nya ya. Kita import gitu ke dalam database si kreasi, server kreasinya. Nah, caranya yang pertama, di sini coba kita balik dulu ya. Kita kembali ke, nah, kita kembali ke sini. Langkah pertama, database kita itu diupload juga nih ke sini. Kita bisa masukin aja ke dalam public HTML supaya kita gampang aksesnya. Kalau tadi kan kalau kita masukin ke CUMKM itu kan terlalu dalam ya. Kita masukin aja ke dalam public HTML kayak gitu. Masukin aja ke sini. Kemudian dari sini kita langsung bisa upload. Kita langsung bisa import. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama kita keluar dulu ya dari MySQL ini. Exit aja. Gini kan. Kita keluar dulu biar rapih. Nah, selanjutnya sampai sini yang pertama kita cek dulu lokasi kita di sini itu ada di mana. Contoh, misalkan di sini kita tulis PWD ya, gini. Nah, ternyata lokasi kita itu ada di slash home, kemudian slash nama username-nya. Jadi, kalau secara logika, dia tuh masuknya ke dalam sini. Nah, dia masuknya ke dalam sini. Kemudian, di sini kan kita bisa lihat ya, ternyata DB produk UMKM itu nggak ada di sini. Dia adanya di mana? Dia adanya di dalam public HTML, kayak gitu kan. Jadi, kita masuk dulu nih. Kita cd, atau kita gini dulu deh. ls, ini ya. Nah, ternyata di dalam directory ini itu ada folder lagi yang namanya public HTML. Ternyata betul ya, kita tuh ada di luar dari public HTML. Kita harus masuk nih. Cd public HTML. Ini. Nah, masuk ya. Kemudian coba kita kalau di ls lagi bisa nggak? Nah, di sini kelihatan ya. Ketika kita ls lagi, itu dia baru muncul nih, DB produk UMKM. Di sini kelihatan. Nah, kalau udah muncul, berarti langsung langsung aja nih kita import MySQL min u. Jadi kita masuk dulu nih ke MySQL-nya. Kita harus masuk dulu. Kemudian kita panggil database yang ada di kreasi. Kan tadi namanya apa? DB underscore ICE ya. Nah, kira-kira begini. Kemudian kita import nih. Kita import yang mana? Yang DB produk umkm.sql. Gini aja. Kalau udah kita langsung enter aja. Nah, di sini masukin password ya. Nah, tunggu aja. Nah, di sini eh prosesnya katanya udah berhasil sebetulnya. Dia nggak muncul notifikasi apa-apa ya. Tapi sekarang coba kita buktikan gitu. Di sini kita masuk lagi nih. MySQL, min u, kayak gini ya. Kemudian kita bisa enter aja langsung. Masukin lagi passwordnya. Nah, udah masuk ya. Kemudian kita lihat show databases. Nah, dia udah ada. Kemudian kita masuk lagi, kita cek. Nah, kita udah masuk ke dalam database-nya. Sekarang, kalau tadi kan kita lihat ya, di dalam database kita itu nggak ada table kayak gitu. Sekarang, karena kan kita udah import database-nya, seharusnya kan udah ada. Coba kita lihat, show tables. Gini. Nah, sekarang udah muncul nih.
Tandanya apa? Tandanya database kita itu udah berhasil diimport gitu. Atau sekarang kita coba cek datanya ada atau enggak kayak gitu kan. Select bintang, misalkan from produk. Ini ya, kita lihat datanya ikutan ke import atau enggak. Enter aja. Nah, di sini datanya juga muncul nih. Berarti sampai sini kita udah berhasil melakukan upload apa namanya? Upload atau import si database-nya juga. Kemudian proyeknya udah diupload. Kedua, database-nya juga udah. Berarti kan udah selesai ya. Konfigurasinya tadi juga udah kita setting, udah kita atur. Sekarang tinggal kita cek, kita buka. Jadi kan tadi kan dia ada di kreasi ya. Kreasi terus masuk ke sini, username-nya, terus web 2 tadi ya, kita masukin ke web 2, baru deh CUMKM. Langsung kita enter aja, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada landing page bawah. Websitenya ini website e-commerce biasa, tapi semua sistemnya yang ada di dalam ini itu udah dibuat semua dan udah dicek, udah berhasil kayak gitu di lokal. Kita lihat ya nanti. Nih, misalkan di halaman landing page ini, di bagian bawah, agak ke bawah, dia ada 3 produk. Dan produk ini itu ngambil dari database. Mulai dari, apa namanya, nama produknya, kemudian di sini ada, apa namanya, deskripsinya, fotonya gitu ya. Dan 3 produk ini, itu kita ambil datanya tiga dan bakal diacak. Jadi misalkan sistemnya itu gini, misalkan kalau kita refresh, gambar-gambar yang ada di sini dia bakal berubah, tapi jumlahnya itu tetap 3 gitu. Refresh lagi, nah dia berubah lagi gitu ya, dia munculnya tetap 3 kayak gitu. Nah ini bagian landing page, kemudian coba kita langsung masuk ke bagian produk. Nah untuk di bagian produk ini adalah kita menampilkan semua data produk ya. Misalkan mulai dari sini, ini semua data produk-produknya itu udah lengkap banget. Nanti di bagian, kalau ketika kita klik detail produk, nah nanti dia muncul ya. Kita mau beli berapa gitu kan. Stoknya itu 12. Jadi kalau misalkan di sini kita klik 13, kemudian diklik beli sekarang. Nah, dia nggak mau kayak gitu. Jadi sistem dari project ini itu udah kita buat. Jadi nggak cuma landing page aja. Misalkan ini kan kita beli satu. Nah, tapi di sini kan kita belum login ya. Coba ini kamera kita ke bawahin dulu. Di sini kan kita belum login nih. Atau kita logout dulu deh. Oh, di sini ternyata udah login. Kita logout dulu. Nah, gini ya tampilannya. Kalau belum belum login tuh tampilannya begini. Kita masuk produk, kita pilih barang yang ini, terus kita coba beli satu, gitu kan. Nah, di bagian bawah, oh ya, di bagian bawah sini itu ada produk 4. Tapi misalkan kalau kita refresh, nanti dia juga berubah. Jadi diambil 4 gambar, 4 produk yang random kayak gitu. Nah, next coba kita beli. Nah, karena kan kita tadi belum login, jadi ketika kita mau klik beli, nanti diarahkan ke halaman ini. Katanya kita harus login dulu kayak gitu ya. Itu tadi di halaman front end-nya. Kemudian gimana kalau kita masuk ke halaman adminnya? Kita lihat sistem apa namanya? CRUD-nya itu ada atau enggak kayak gitu. Misalkan di sini kita udah punya akun admin ya dari dalam database. Misalkan untuk yang username itu admin dan passwordnya adalah admin. Nanti kalau emang mau dicoba silakan aja nggak apa-apa. Ini admin dan admin kayak gitu. Login. Nah dia masuk ya, dia masuk ke sini.
Nanti dia tuh tulisannya admin. Pertama, di bagian kiri itu ada sidebar-nya. Mulai dari jenis produk, ini udah ada datanya, kayak gitu kan. Bisa diedit, nanti dicoba aja kalau memang mau edit. Semua semua crudenya itu udah berhasil semua kok. Misalkan ini di bagian produk, mulai dari kode produknya sampai deskripsi itu juga udah ada. Supplier, supplier ini menampilkan data-data supplier gitu ya, penyedia stok produk kayak gitu. Ini data pembelian, kemudian kalau pesanan, ini juga ada pesanan. Untuk yang user, nah di sini kita juga bisa ngelihat usernya siapa, emailnya, kemudian role-nya gitu ya. Kemudian di sini kita juga bisa menonaktifkan si user untuk yang role-nya public aja. Tapi untuk yang role-nya administrator itu nggak bisa dinonaktifkan, nggak bisa dihapus gitu. eh Coba di sini kita coba cek dulu ya. Misalkan kalau kita masuk ke halaman produk, tadi kan dia tuh di halaman, coba kita lihat di front end-nya deh. Di sini ada 4, 4, 4. Ada 12 produk. Coba kita coba demo singkat aja. Kita coba ke halaman produk. Nah, masuk aja ke sini dulu deh. Di sini kita coba ke halaman produk. Nah, ini ke halaman produk. Kita klik add. Di sini disuruh masukin ya. Misalkan kodenya P13, nama produknya kain batik, stoknya misalkan 5, harga belinya 100.000, harga jualnya 125, 223, 125.000. Kemudian kita bisa upload foto, ini ya. Kemudian misalkan kain batik baru bagus, deskripsinya singkat aja. Klik submit. Nanti kalau sudah dilakukan proses validasi dan validasinya itu benar semua, itu nanti dia muncul bahwa datanya itu berhasil ditambahkan. Dan nanti kalau kita lihat, tadi kan nih di bagian kedua ya. Nah, di sini itu juga udah masuk. Kemudian coba kita lihat ya, apakah data ini udah masuk ke dalam front end tadi? Jadi kita masuk ke kreasi web 2 CI UMKM. Kita lihat ini untuk yang admin, sini untuk yang front end. Produk. Nah, data ke-13 ini juga muncul. Ini tadi gambarnya ini ya. Kita ambil gambar batik biasa aja. Kayak gitu. Jadi semua fitur-fitur yang ada di sini sistemnya itu udah berhasil semua. Nanti kalau emang ingin dicoba silakan aja. Ini untuk bagian admin, jadi dia bisa masuk ke halaman dashboard. Sekarang coba kita cobain role satu lagi ya. Jadi ada dua role di sini, ada admin dan public. Nah, untuk membuat apa namanya? Kita misalkan mau buat akun. Akun yang kita registrasi di sini itu otomatis akan jadi akun si public. Jadi role-nya dia tuh otomatis public. Misalkan di sini coba kita tulis gini ya, public@gmail.com. Passwordnya di sini kita tulis public aja, biar gampang nanti kalau mau coba-coba gitu. Register. Nah, ini kalau berhasil ya. Kemudian langsung kita public, public. Ini. Login. Nah, nanti bisa masuk dia nanti sebagai public. Nah, si public ini kalau misalkan kita mau akses ke admin, tadi kan dia URL-nya ini ya. Tapi karena dia adalah public,
nggak mau gitu. Jadi nggak boleh nih. Kita di sini juga udah terapkan hak akses kayak gitu. Authorization-nya juga udah kita buat. Nah, untuk yang public ini dia hanya boleh melakukan beli barang. Misalkan tadi kan di sini kain batik ya. Di sini kita coba kita beli 5. Nah, kalau kita beli 5 otomatis kan stoknya habis. Misalkan kalau kita beli klik. Nah, di sini kita apa namanya? Masukin nama lengkapnya misalkan di sini Fahirul Akmal. Alamat lengkapnya nah kita tulis gini aja. Kalau udah nanti tinggal kita klik beli sekarang. Nah, sudah berhasil kayak gitu. Nah, karena udah berhasil tadi kan kita dari apa namanya? Produknya itu kan udah kita habiskan stoknya ya. Jadi di dalam sistem yang kita buat, data produk yang stoknya itu habis atau di bawah nol, di bawah atau sama dengan nol, nanti dia nggak boleh tampil di sini. Kayak gitu. Tadi kan proses belinya itu kan berhasil ya. Sekarang coba kita buktikan. Kita masuk ke akun admin. Kita login. Kita balik lagi ke admin. Gini. Nah, di sini kan nanti arah ke sini. Kita lihat ke bagian, eh, nah di bagian pembelian itu juga, di bagian pesanan itu masuk nih nanti datanya. Gitu. Jumlahnya tadi kan kita beli 5 ya. User ID-nya itu 8. Jadi di bagian user, nah ini dia masuk nih. Dan karena dia public, role-nya public, jadi bisa kita nonaktifkan. Misalkan ini kita nonaktifkan, gitu ya. Nanti berhasil, nanti statusnya dia 0. Nah, kalau statusnya 0, berarti dia nggak bisa login kayak gitu. Oke, kita lihat dulu di bagian produk tadi kan. Nah, di sini kan stoknya itu otomatis berkurang. Kita beli 5 tadi ya, stoknya kan habis, jadi dia 0. Nah, selanjutnya coba kita lihat sistem satu lagi. Sebetulnya sistemnya itu banyak. Kita coba satu lagi. Jadi kan di sini kita coba login pakai akun yang public ya. Tapi si akun ini udah kita nonaktifkan gitu. Jadi kalau kita login, ini kita logout dulu. Di sini kalau logout kemudian kita paksa ke halaman admin, nah dia nggak boleh gitu, nggak mau gitu ya. Jadi authorization-nya udah kita buat sistemnya. Selanjutnya tadi kita masuk ke akun admin ya, public, public gitu. Tapi karena public ini akunnya udah kita nonaktifkan oleh admin tadi, jadi kalau kita masuk, nah muncul notifikasi bahwa login gagal. Pastikan username, password, dan akun itu aktif. Kayak gitu. Oke, mungkin segini aja ya untuk video demonstrasi kali ini. Jadi rangkumannya adalah tadi kita juga udah coba demonstrasikan gimana sih caranya upload proyeknya pakai FileZilla. Kemudian kita juga udah cobain demonstrasi import database-nya ke dalam server kreasi pakai SSH. Kemudian di sini juga udah kita cobain fitur-fiturnya itu udah bekerja semua kayak gitu. Jadi terima kasih untuk semuanya yang udah memperhatikan video ini. Terima kasih untuk Bapak dosen karena ini kan adalah tugas akhir UAS gitu ya. Jadi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.